Waktu pengangkatan itu tidak bisa terangkat dengan tren, putus talinya. Dan ini maka menjadi besi dia bengkok, nggak bisa terangkat. Kekuatan tren itu katanya 70 ton. Sedangkan makam ini sendiri kekuatannya setelah diukur dengan orang katanya mempunyai kekuatan cuma 20 ton. Tapi tidak bisa terangkat. Ini subhanallah tergantung iktiqad dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dari bulan Juni sampai sekarang nggak berhenti, sedetik nggak berhenti. Karomah Waliullah bukan sekedar cerita. Dari seluruh pelosok tanah air, sangat banyak makam keramat ulama dan waliullah yang menghadirkan fenomena hingga karomah yang bisa dirasakan secara nyata. Juga makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi atau yang populer disebut Habib Cikini. Pusara sang Habib sempat menggegerkan warga karena mengeluarkan mata air misterius saat hendak dipindah paksa. Tapi benarkah makam tak jadi dipindah, malah dipugar menjadi indah? Lalu seperti apa karomah makam Habib Cikini yang merupakan adik ipar pelukis masyhur Raden Saleh itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di tengah pusaran kaum elit Menteng, pusara Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi seperti tak berhenti memberi cerita. Letaknya di Jalan Keramat 5, Cikini, Jakarta Pusat, membuat makam ini nyaris dipindah oleh pengembang yang membangun apartemen di sekitarnya. Tapi justru dari sana, popularitas Habib Cikini seperti melejit tiba-tiba. Sebab makam bukan hanya tidak bisa dipindahkan, namun sekaligus membuat pekerja yang mengoperasikan kren pengangkat tanah pusara Habib melarikan diri ketakutan. Ini tanah yang waktu mau diangkat, ini beliau. Nah ini dulu dari sini kemari sekitar 3 meter lubang. Maksudnya biar gampang untuk ngangkat ini tren. Dan ini beliau istrinya. Ketika diangkat dengan tren, ini tren putus dan besinya bengkok. Kekuatan itu tren sendiri katanya 70 ton. Sedangkan ini setelah dihitung cuma 20 ton tapi putus nggak kuat untuk mengangkat. Dan ini istri beliau, Syarifah Ragaya binti Husin bin Yahya. Dan beliau sendiri adalah adiknya Raden Saleh, seorang pelukis untuk bangsa kita. Dan yang itu seorang hamba Allah yang saleh. Sengaja aneh tidak buat namanya karena aneh belum nggak mengerti siapa dan siapa. Daripada menjadi suatu pertanyaan, lebih baik aneh nggak taruh namanya, bahwa sesungguhnya beliau adalah seorang yang saleh, jenazahnya masih utuh. Ini yang dibongkar juga, tapi kalau ini tidak dimasukin dalam kerangka besi. Cerita pemindahan makam yang menggegerkan publik itu sudah berlalu. Kini, lebih dari 2 dekade sejak geger rencana pemindahan pusara, kawasan pemakaman Habib Cikini dipugar menjadi sangat indah. Kisah munculnya mata air misterius juga mereda. Meski airnya tetap mengalir dan dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan, selain diyakini berkhasiat. Keluar mata air titiknya di sini, di pinggiran sini. Ini keluar di sini, di pinggiran sampai itu sampai sekarang, alhamdulillah, dan sampai sekarang. Dan ini sudah kumpul di sini, sumur.
yang tadi ente lihat di foto. Jadi posisinya di sini kita diapit dengan 3 bangunan apartemen. Yang situ tower 3, di sini tower 2, dan ada yang lagi di depan tower 1. Persis posisi kita ini adanya di tengah. Tapi siapa sesungguhnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi itu? Mengapa disebut sebagai Habib Cikini? Habib Abdurrahman, beliau lahir di kota Semarang. Dan ini beliaulah orang Indonesia asli. Ayah beliau Habib Abdullah itu beliau baru dari Yaman. Setelah dari Yaman dia menikah dengan seorang putri syarifah bangsa Asgaf, lahirlah seorang sosok Habib Abdurrahman bin Abdullah di Semarang. Jadi beliau sendiri lahir di Semarang, asli Semarang. Dalam dakwah beliau dan juga dalam perjuangan beliau untuk melawan Belanda, sampai daripada Semarang beliau pergi juga ke Surabaya, juga pergi ke daerah Sulawesi, dan sampai menetap di Jakarta. Setelah menikah di Jakarta menghasilkan, alhamdulillah, beliau mendapatkan 2 putra. Yang pertama putra beliau Habib Ali Al-Habsyi yang disebut dengan Habib Ali Kuitang. Yang kedua putra beliau Habib Abdul Qadir. Dia mempunyai 2 putra, Ali dan Habib Abdul Qadir. Lantas, seperti apa kisah pengangkatan makam Habib Cikini yang gagal? Apa yang membuat dari makam justru keluar mata air? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Habib Abdurrahman Al-Habsyi memang bukan tokoh lumrah. Meski nama Habib Cikini tak semasyhur Habib Kuitang, yang tak lain adalah putranya. Namun kekeramatannya tidak kalah menggetarkan. Sosoknya juga dikenal sebagai pejuang melawan penjajah. Selain ulama besar, Habib Abdurrahman diperkirakan hidup sezaman dengan era Raden Saleh, pelukis besar Indonesia di masa kolonialisme. Selain dikenal bersahabat, Habib Cikini juga adik ipar Raden Saleh karena menikahi salah seorang adiknya. Beliau juga Habib Abdurrahman bin Abdullah menikahi seorang putri yang bernama Syarifah Ragaya binti Husin bin Yahya. Istri beliau adalah adiknya Raden Saleh pelukis. Dan ini tanah hibah daripada Raden Saleh sendiri, iparnya beliau. Ini Habib Abdurrahman, sahibul magam keramat Cikini. Ini anaknya Habib Abdurrahman, namanya Habib Ali. Magamnya di Kuitang, yang dibilang keramat Kuitang. Ini anaknya beliau. Habib Abdul Ali bin Abdurrahman mempunyai anak Habib Abdurrahman. Ini anak beliau yang paling nomor 1. Yang nomor 1 anak Habib Ali. Dan yang paling kecil adalah Habib Muhammad, di magamnya di Kuitang juga, Habib Muhammad bin Ali. Habib Abdurrahman mempunyai anak Habib Mukhdar. Habib Mukhdar mempunyai anak Habib Saleh. Inilah abah aneh. Jadi anak Muhammad Amin bin Saleh bin Mukhdar bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman. Cerita pemindahan makam yang melahirkan kisah luar biasa misterius itu dimulai ketika pembangunan apartemen dilakukan. Area pemakaman Habib Cikini dan sang istri sudah disterilkan dengan baja sejauh 3 meter. Menurut rencana, tanah tersebut akan diangkat seluruhnya, sehingga bukan sekedar menggali pusaranya. Ini makam. Digali bukan seperti ini. Digalinya dari sini 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Jadi digali, ditaruhkan baja, dipantekin baja, jadi diangkat seperti begini.
Waktu pengangkatan itu tidak bisa terangkat dengan tren, putus talinya. Dan ini maka menjadi besi dia bengkok, nggak bisa terangkat. Kekuatan tren itu katanya 70 ton. Sedangkan makam ini sendiri kekuatannya setelah diukur dengan orang katanya mempunyai kekuatan cuma 20 ton. Tapi tidak bisa terangkat. Orang yang membawa ini tren, selepas itu dia lari, dengar kabar lagi dia sakit dan keadaannya sangat memprihatinkan. Keajaiban terjadi. Keelokan alam itu seperti ingin menegaskan bahwa Habib Abdurrahman bukan sembarangan orang. Sehingga dari pusaranya yang ingin dipindah paksa mengalir air sangat deras. Berasal dari 33 mata air yang selama ratusan tahun sejak sang Habib dimakamkan tidak pernah muncul. Pihak keluarga besar Habib Abdurrahman juga tidak bisa menjelaskan, selain menganggap bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Dan sekali lagi kita klarifikasi bahwa keluarnya air di waktu musim kemarau, bukan di musim hujan sekarang, dari bulan Juni. Dan di daerah di sini ada yang bilang airnya enggak, inilah dekat sama kali, nggak ada. Ini daerah sini, orang sini bilang ini daerah susah air. Sampai kompak tidak fungsi. Nggak bisa kedalaman. Tahun 97. Gitu. Jadi ini keluarnya air dari waktu musim kemarau yang nggak ada hujan. Udah begini sampai sekarang nggak berhenti. Kalau kita secara ilmu ini fenomena alam, tapi ini ada karamahnya. Habib Abdurrahman bin Abdullah. Dari sini nih, di antara sini nih keluar. Iya. Waktu kita pertengahan uruk, ini keluar air lagi. Yang ajibnya lagi, yang aneh heran, subhanallah kita nggak rekam sayang, dari besinya mancur. Ada, udah ada, kita ada. Ada. Dari besinya, Iya. dari besi ini nih keluar air. Sedangkan itu besi bukannya bolong. Sudah ada. Ada orang lagi nalangin Nalangin air. Ini dulu pada ke bawah sini, Dari Mas. besinya. Masya Allah. Halo subhanallah. Allah. Kalau kaleng dibolongin, dia baru bocor. Atau ini nggak ada besinya, tapi nggak lama. Fenomena air dari makam keramat Habib Cikini memang menarik perhatian. Bukan hanya keajaibannya karena muncul tiba-tiba di musim kemarau, tapi juga keyakinan masyarakat bahwa air tersebut bukan air biasa. Lantas, benarkah ada khasiat dari air tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pemandangan menakjubkan bukan semata dari cerita tentang pusara Habib yang gagal dipindahkan, tapi juga seputar air yang terus mengalir dari sekitar makam. Sejak kabar munculnya mata air dari makam Habib Cikini beredar, masyarakat banyak yang mempercayainya sebagai air keramat. Dan masyarakat mendapatkan rezeki meski sekedar menjual botol, galon, atau jerigen untuk menampung air tersebut. Ini untuk memberitahuan sekalian juga, alhamdulillah mereka menjual botol untuk mempermudah yang ziarah. Jadi kita ahli waris tidak menjual air. Kita di sini untuk mempermudah orang ziarah, dia kadang nggak bawa botol, dan orang kampung sini ada inisiatif menjual galon. Jadi beli galonnya untuk ganti, diambil airnya nggak apa-apa, ngambil setrek lagi boleh. Setrek tangki boleh ambil, gratis. Jadi ini mau dibuang ke kali yang awal saya bilangin. Bikin solokan, udah. Kita udah bikinin solokannya, dari developer juga ada solokannya. Nggak tahu, jadi emang dulu biasa berhubung karena musim hujan kali ya, udah tambah nggak berhenti. Ini dibuangnya terus sekali.
Kehebohan tentang air keramat Habib Cikini memang bukan cerita dusta. Meski pihak keluarga sudah membuang air yang terus mengalir dari pusara Habib Abdurrahman ke sungai, tapi yang memanfaatkan serta membawa pulang masih sangat banyak. Itu yang membuat pihak keluarga tidak lagi mampu menjelaskan. Apalagi sejak pertama mengalir pada bulan Juni 2010, air tidak pernah berhenti menjadi fenomena. Ini bukan jadi apa-apa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ana selalu bilang kepada orang yang ziarah kemari, jangan berdatang karena air. Minta karena Allah Subhanahu wa taala dan berziarah kepada Habib Abdurrahman. Ini air biasa. Ini subhanallah tergantung iktiqad dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dari bulan Juni sampai sekarang nggak berhenti, sedetik nggak berhenti. Peziarah terus berdatangan, bahkan hingga hari ini. Setelah peristiwa air keramat Habib Cikini membuat heboh Indonesia. Tidak hanya dari dalam negeri, tidak pula hanya kaum muslimin. Peziarah datang dari seluruh pelosok tanah air hingga luar negeri. Mereka berdoa, mengagumi, serta mengingat sejarah perjuangan Habib Abdurrahman. Setelah itu, pulang membawa air sebagai oleh-oleh. Dari dalam dan luar negeri, khususan dari kawasan dari Aceh sampai Papua. Dari luar negeri, dari Belanda, dari Australia, dari Timur Tengah, dari Amerika, datang kemari ngambil air pulang. Memberi karomah atau yang lain sesungguhnya tidak penting lagi bagi halayak, sebab mereka memiliki keyakinan dan perhitungan sendiri. Nyatanya, hingga saat ini masih banyak yang datang ke tempat-tempat keramat bukan semata ingin berdoa, tapi sekaligus membawa air dari tempat keramat tersebut sebagai sesuatu yang diyakini bermanfaat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.